sini ada Marvel Sianturi, dia kelas 9. Di sini juga ada Marcel Sianturi, kembarannya dari Marcel, dia adiknya. Terus di sini juga ada Yanuar Nugraha, mereka semua kelas 9. Gimana kabar kalian, sehat? Sehat walafiat. Apakah kelas 9 sekolah menyenangkan? Senang tuh. Rame mau SMA. SMA di mana bang kalian? Aku mah di SMA Pasundan lah. Terus kamu? Pasundan. SMA Pasundan. Oh. Di Sumatera. Itu ini. SMA Pasundan. Itu udah Pasundan. Nah apakah kita mau langsung ke pertanyaannya? Masa? Nggak usah. Oh iya. Nih ya, pertanyaan buat dia dulu. Ya, boleh. Menurut kamu nih, apa itu di era digital? Di era digital adalah perubahan masa di mana teknologi merubah semua gaya hidup. Maksudnya dengan mengubah gaya hidup semuanya, boleh berikan buat contoh? Dua contohnya adalah gaya pakaian dan belajar mengajar. Hubungan era digital dengan pendidikan itu maksudnya gimana? Hubungannya adalah teknologi telah mengubah cara belajar, mengajar, dan akses informasi. Kalau boleh tahu, contoh sebelum siswa mencari informasi harus dengan apa? Membaca buku. Oh, bisa jadi ya? Iya. Terus bagaimana teknologi mengubah cara belajar siswa-siswi seperti itu? Dengan cara seperti pembelajaran lebih interaktif dan menarik. Boleh kasih contohnya nggak? Adanya video edukatif dan game edukasi. Terus kalau nomor 4 nih, buat kamu, kenapa teknologi dapat mengubah cara belajar siswa? Karena menurut teknologi dapat mempermudah belajar siswa, kayak guru bisa menggunakan PowerPoint untuk mengajar, sama juga bisa mendapatkan informasi dari HP. Kalau di ini, Apakah datangnya teknologi di Di dunia pendidikan, apakah datangnya teknologi di dunia pendidikan menghasilkan dampak yang baik atau sebaliknya sih? sebenarnya ada dampak baik, tapi ada juga dampak buruknya seperti kayak guru main HP sampai bisa mengajar, dan kemudian bisa bermain game lagi mengajar juga. Boleh kasih contohnya, maksudnya gimana sih itu? Boleh dijelaskan? Kayak misal kita sekali belajar nih di kelas, cuman di murid dan belakang tuh kayak main game terus, udah dengan guru. Dan juga sebaliknya bisa juga guru yang main HP. Oh gitu ya. Kalau kayak gitu, upaya apa yang kamu lakuin biar kebiasaan itu hilang? Kalau upaya aku sih mau memberitahu guru bahwa di kelas tuh ada yang bermain game, supaya gurunya lebih perhatikan murid-murid pas lagi mengajar. Kalau nih ya, kalau ada guru-guru yang kalau ada anak murid yang seperti main HP di kelas, padahal di depannya itu ada guru, itu harus digimanain anak muridnya? Kalau saya diberitahu, tapi biasanya kayak itu mah nggak mau diberitahu. Kenapa? Orangnya tengil. Oh, Tengil asli. Apakah menurut kamu pembelajaran di era digital lebih gampang? Buat aku. Iya. Menurut catatan saya, pembelajaran di era digital lebih mudah karena banyak keunggulan yang terdapat di era digital, seperti gampang mencari informasi, sistem mudah melakukan Zoom, terus dan juga kolaborasi siswa lebih mudah seperti diskusi. Siswa dapat belajar di mana saja. Apakah di sekolah kalian sudah memakai alat digital? Yang pasti ada sekolah yang belum menggunakan digital. Ada beberapa faktor, misalnya keterbatasan infrastruktur. Tidak semua daerah memiliki jaringan internet yang stabil. Sekolah di daerah pedesaan atau terpencil tidak mungkin memiliki listrik yang memadai. Kurangnya perangkat laptop dan HP. apa ya? Kalau faktor
ada kekurangan faktor ekonomi juga mempengaruhi. Misalnya sekolah yang minim dana atau keterbatasan dana yang sulit membeli teknologi. Oh, daerah mana aja sih, kayak daerah mana aja yang kata kalian, kata kamu aja ya, kata kamu belum menggunakan alat digital? Menurut saya daerahnya di Kalimantan Tengah, Kepulauan Riau, Kabupaten Anambas, Kabupaten Katingan, desa-desa tanpa internet. Oh, terus kalau kan biasanya itu di daerah-daerah seperti itu kan belum ada teknologi digital, terus mereka memakai apa? Biasa aku kayak masih pakai buku-buku di perpustakaan, kayak gitulah. Kayak orang dulu kayak lebih ribet gitu, harus buka buku sih baca satu-satu, terus sekarang lebih gampang gitu, saya searching aja bisa dapat gitu informasi kita mau. Lebih susah mencari seperti itu ya? Ya. Kayak, tapi lebih kata guru-guru sekarang ya, katanya lebih baik kita mencari buku daripada lewat handphone media digital gitu. Kenapa? Nah, kayak guru lebih mikir kata di HP itu lebih main game daripada mencari informasi. Jadi guru tuh lebih suka pelajar zaman dulu lah, yang suka di buku-buku daripada ke HP. Terus kata kamu nih, dampak buruk dari era digital yang membuat siswa-siswa pada masuk kayak gimana? Dampak buruknya kayak dari mereka kan era digital tuh seperti kayak adanya handphone, laptop yang seperti itu. Dampak buruknya siswa-siswa memainkan itu tuh apa? Kayak misal sebagian itu ada kecanduan main game gitu, jadi kita lebih pilih main game di rumah daripada berangkat ke sekolah. Jadi menurut dia bisa bongkar apa gitu, bang sakit pertama dia kamar main game. Oh, Itu juga bisa mengganggu mental anak karena keseringan bermain HP. lebih baiknya harus digimanain cara menghindarinya? Menurut saya sih harus dibatasi, misalnya bermain HP 2 jam setiap hari gitu, atau enggak dibatasinya setiap Sabtu Minggu. Kataku lebih baik seperti itu sih daripada tidak ada yang melarang anak-anak main HP, karena dapat mempengaruhi kehidupannya juga. Soalnya banyak sekarang anak-anak jarang bersosialisasi di luar, kebanyakan main handphone di kamar dan mendapatkan teman-teman virtual seperti itu. Introvert. Iya. Online. Terus kalian di rumah kayak gimana? Sering belajarnya melewati media digital atau melewati seperti itu? Kalau aku sih lebih main media digital kayak HP itu soalnya lebih simpel. Kalau buku kan bisa hilang gitu bukunya. Oh, terus kalau kamu? Menurut aku sih soalnya di media sosial itu banyak apa ya, jadi bisa dicari gitu informasinya dengan cepat, juga mudah. Terus kalau apa sih yang membuat membuat guru-guru pada tidak menyukai anak-anak menggunakan media digital? Kayak tadi aku ngomongin, menurutnya lebih saya kemungkinan udah main game daripada cari informasi. Kayaknya tuh guru-guru tuh tidak percaya anaknya siswa-siswinya mencari informasi melalui media digital. Kayaknya banyak yang berbohong lewat situ, kayak bukannya malah mencari informasi malah main game. Ya kan emang gitu sih. Kalian kayak gitu Mbak? Enggak lah. Aku mana sekali lagi. Baik. Terus kalau kalian pada pembelajaran di sekolah, kalian menggunakan media digital atau tidak? Kadang pakai, kadang enggak. Tergantung gurunya ya? Iya, tergantung gurunya. Menurut kalian kesimpulannya gimana? Menurut aku sih era digital ini banyak dampak
buruknya dan banyak dampak positifnya juga. Seperti kalau dampak buruknya itu seperti kayak banyakkan anak-anak bukannya kayak tadi aku bukannya mencari informasi, tetapi malah main game atau main media sosial lainnya. Menurut apa? Menurut apa daerah kita gitu? Menurut aku ya, kedepannya mungkin lebih mengurangi akses digital. Emang mudah, cuman kurang konsisten aja nggak sih? Karena banyak kebohongan dapatnya dari situ. banyak terus kalau siswa dikasih soal dikasih pekerjaan rumah banyak yang menyontek dari situ dan semua kata-katanya pun sama, jadi terlihat sekali kalau itu menyontek dari atau kayak menyalin jawaban orang lain. Udah ya, sekian dari kami dari kelompok 2